Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Safitri. Saya mahasiswi program studi Sistem Informasi Reguler angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir dari mata kuliah pilihan Knowledge Management. Judul dari proposal tugas akhir pada kelompok kami yaitu penerapan Knowledge Management System Laboratorium Universitas Sriwijaya dengan metode Case-Based Reasoning. Di sini saya akan menjelaskan pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pada bab 2 tinjauan pustaka saya akan menjelaskan metode Case-Based Reasoning. Case-Based Reasoning cara kerjanya yaitu dengan menemukan kemiripan antara kasus lama dengan kasus baru yang akan digunakan untuk pengalaman yang terdokumentasikan, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang baru. Menurut Anggraini, Fatoni, dan Tania, pada tahun 2016 ada 4 tahapan dalam case-based reasoning, yaitu retrieve, yang kedua reuse, yang ketiga revise, yang keempat yaitu retain. Retrieve adalah menggambarkan sebagian masalah dan diakhiri jika ditemukan kecocokan terhadap masalah sebelumnya yang tingkat kecocokannya paling tinggi. Terus adalah memodelkan kembali pengetahuan dan informasi kasus lama berdasarkan bobot kemiripan sehingga menghasilkan usulan solusi di mana mungkin diperlukan suatu adaptasi dengan masalah yang baru tersebut. Revise yaitu meninjau kembali solusi yang diusulkan, kemudian mengetesnya pada kasus nyata atau simulasi, dan jika diperlukan memperbaiki solusi tersebut agar cocok dengan kasus yang baru. Retain yaitu mengintegrasikan kasus baru yang telah berhasil mendapatkan solusi agar dapat digunakan oleh kasus-kasus selanjutnya yang mirip dengan kasus tersebut. Tetapi jika solusi baru tersebut gagal, maka menjelaskan kegagalannya, memperbaiki solusi yang digunakan, dan mengujinya lagi. Algoritma Nares-Nickbor. Algoritma Nares-Nickbor merupakan salah satu metode yang digunakan dalam tahap retrieve atau tahapan yang pertama tadi. Algoritma ini digunakan untuk mencari jarak kedekatan antara kasus lama dengan kasus yang baru. Dan yang paling umum digunakan untuk similarity kali ini menggunakan algoritma yaitu Euclidean distance. Rumusnya dapat dilihat di samping. Selanjutnya DFD atau data flow diagram. DFD yaitu sebuah tools atau alat untuk menunjukkan aliran dari data pada sistem dalam bentuk visualisasi. Elemen yang terpenting dalam DFD adalah alur data, proses penyimpanan data. Pada DFD terdapat level untuk mengidentifikasi proses dari proses besar ke proses yang kecil menurut Irwansyah tahun 2014. Dan simbol-simbol yang digunakan DFD menurut Kristanto bisa kalian lihat pada gambar. Lalu ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD adalah model konseptual yang memodelkan struktur data dan hubungan antara objek data menurut Pressman 2014. Gambar ERD, simbol-simbol ERD dapat kalian lihat pada gambar. Selanjutnya yaitu PDFD atau Physical Data Flow Diagram. Menurut Jogianto tahun 1990, PDFD lebih menekankan pada bagaimana proses dari sistem diterapkan dengan cara apa dan oleh siapa. Dengan menggunakan PDFD, bagaimana proses sistem yang ada akan lebih mudah digambarkan dan dikomunikasikan kepada pengguna sistem. Selanjutnya yaitu website. Website adalah halaman-halaman yang menyediakan informasi melalui pendekatan hyperlink yang terdiri dari beberapa teks, gambar ataupun objek lainnya sebagai acuan untuk membuka beberapa halaman-halaman lainnya. Menurut
Excel tahun 2016. Selanjutnya yaitu MySQL. MySQL merupakan software yang tergolong sebagai DBMS atau Database Management System, mampu mempermudah setiap user dalam mengaksesnya karena sifatnya yang open source. Namun dengan batasan perangkat lunak, tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. Selanjutnya yaitu wawancara. Menurut Sugiono tahun 2009, wawancara merupakan interaksi antara dua orang atau lebih untuk bertukar ide dan informasi melalui tanya jawab sehingga dapat dikontribusikan makna dalam suatu topik tertentu. PHP. Menurut Nugroho tahun 2006, PHP atau kepanjangannya yaitu Personal Homepage merupakan sebuah bahasa skrip yang tertanam dalam HTML yang bersifat server side. PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman yang bersifat open source, sehingga source kode PHP dapat disebarluaskan dan diubah secara bebas. Selanjutnya, yang terakhir dalam tinjauan pustaka yaitu black box. Box testing berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Ini menurut Hendra tahun 2015. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu unit penelitiannya. Penelitian ini dilakukan pada laboratorium yang ada di Universitas Sriwijaya yang berada di Indralaya. Teknik pengumpulan datanya, yang pertama jenis data. Jenis data yang digunakan dalam tugas akhir ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung melalui objek yang diteliti berupa data dari laboratorium yang ada di Universitas Sriwijaya. Selanjutnya data sekunder. Data sekunder yang diperoleh melalui dokumen yang berkaitan erat dengan kajian masalah yang diteliti. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data yang diperoleh bersumber dari asisten laboratorium yang ada pada Universitas Sriwijaya di Indralaya. Metode pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu studi pustaka, yang kedua yaitu observasi, yang ketiga yaitu wawancara. Yang pertama yaitu studi pustaka. Pencarian bahan-bahan yang dapat mendukung dalam penyelesaian masalah melalui buku-buku, internet, artikel dan penelitian sebelumnya, dan juga literatur lainnya. Setelah itu dilakukan kajian topik penelitian berdasarkan sumber-sumber teori tersebut. Yang kedua yaitu observasi. Pada observasi dilakukannya pengumpulan data dengan mengamati proses kerja secara langsung di laboratorium di Universitas Sriwijaya. Yang ketiga yaitu wawancara. Pada tahap wawancara ini kami mewawancarai beberapa asisten dari laboratorium yang ada di Universitas Sriwijaya. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.